mural itu gimana sampai Kesar, gimana bisa sampai dia dari gambar di tembok, kronologis awal itu gimana? Kronologis awal itu gini dia. Waktu itu kita mencoba seperti anak-anak umumnya ya, kita beri dia pas buku gambar, krayon, segala macam lah, pensil. Ternyata dia nggak sentuh sama sekali. Lalu dari situ saya sediakan semua alat gambar perlengkapnya itu di kamar. Dan dia sering membuatnya itu lebih banyak nggak ada kita. Dia hanya mau mulai, dia mulai kelihatan agak terganggu dengan kehadiran kita. Ya mungkin secara naluri lah saya mundur keluar dari kamar. Dari situ dia sudah mulai berkarya satu dua gambar yang kadang-kadang nggak ada arti, lama-lama bentuk dari goresan dia itu ternyata setelah 20 tahun baru kita tahu itu sesuatu yang ciri khas dari dia sendiri. Jadi dia menggambar yang sekarang ini bukan berarti karya yang dadakan yang tanpa dasar, ternyata itu punya basic di 20 tahun yang lalu waktu dia masih mengalami kendala di olah tubuh ya, dalam arti dia kan mengalami, kalau di dokter bilang, di dunia medis bilang CP ya, cerebral palsy itu mungkin ya saraf halus itu sangat tidak berkembang. Contoh saraf halus itu seperti melakukan kegiatan seperti gosok gigi, seperti kegiatan menuang makanan dengan sendok ke mulut, itu untuk anak yang CP itu seperti perjuangan besar, karena itu menyangkut perintah otak dengan syaraf yang ini, itu akan terjadi pertentangan. Nah dari situ aku biarkan dia terus berkarya menggambar itu. Aku sama saat itu aku anggap dia itu ya kegiatan iseng anak kecil. Nah itu mungkin di situ kita belajar bahwa apapun gerakan dari anak itu jangan buru-buru kita menilai apakah itu bagus atau tidak, tapi di situ ternyata proses tumbuh kembang anak itu dengan versi dia. Dengan anak yang reguler pun kita juga harus bersikap seperti itu kurang lebih, karena apa, itu penting ternyata basic dari kita berkarya. Contoh ya Kak Bin, Kak Adi mungkin punya kekuatan untuk melawan dari benturan-benturan itu, tapi kan lebih banyak anak-anak kita itu yang tidak mempunyai kekuatan mengalami benturan itu, yang dilarang itu diam nurut. Nah, mungkin kelasnya dilarang malah jadi. Ada fase itu yang kita kadang-kadang terlewatkan oleh orang tua. Jadi kita tidak mengatakan, usahakan jangan mengatakan bahwa anak ini karyanya harus bagus, tapi kita harus punya prinsip karya anak kita bagus, karyanya, hasilnya, karena itu tumbuh dari jiwa. Dan juga mungkin ya di situ saya belajar tentang perilaku anak itu, mungkin dengan segala macam dinamika yang enggak kita duga. Ya, Pak, menariknya soal tadi yang karya cerita proses dia berkarya di dinding itu. Misalnya ada tadi sempat sebelum kita rekam ini ada disinggung ada keterlibatan kasur, ada keterlibatan, itu kan menarik tuh. Ya, jadi dia melukis itu seperti sambil berdiri menjaga keseimbangan dia, karena anak-anak CP kan dia lemah dengan keseimbangan. Ternyata di situ dia bisa menyeimbangkan dia, jadi dia berdiri di atas kasur sambil jalan, sambil tangannya nempel di tembok pegang rayon dan berbentuk. Akhirnya jadi bentuknya sangat dinamis. Kalau kita perhatikan, dia tuh menggambar tuh sudah kurang lebih ukuran 3 kali 2 meter itu kalau di frame ya, itu bisa sebesar itu. Dengan kalau diperhatiin detail sedikit pelan-pelan, terus
itu ternyata bisa menjadi karya. Dan salah satu dari karya dia yang dari yang di mural itu kita bikin di Photoshop gitu, itu jadi suatu yang megah ternyata. Dan itu enggak, dan sulit ditiru karena itu dia tidak menggambar secara digital, tapi lebih ke dia emang membuat karya dengan tangan dia. Otomatis akan ada noise apa segala macam yang unik. Akhirnya membentuk pola ya, Iya. membentuk pola sendiri dia. Mungkin malah kadang-kadang ada orang menilai, ih cantik, terlalu bagus. Ih, jadinya emang begitu. Kita hanya memadu padankan aja. Kita kadang-kadang peran orang tua, ya mungkin persentase yang kita libatkan diri kita sebagai orang tua mungkin seminim mungkin persentasenya mungkin hanya 20%. Ya. Lama-lama makin kecil. Dari situ kita memberi satu ruang tak terbatas untuk anak. Karena kita tugas kita hanya memulai dari awal, tengah-tengah biarkanlah anak-anak, baru sisanya kita yang membantu membuat itu menjadi suatu karya yang luar biasa. Tapi emang dari proses itu hampir aja ya mamahnya mungkin sempat teride untuk lu kamar dicat aja lah biar rapi biar nah, saya sempat agak protes, jangan, tidak, karena itu entah naluri, entah mungkin lebih ke naluri ya, kita sebagai orang tua, udahlah biarin aja, toh kamar ini kan nggak ada yang nonton, tapi buktinya sekarang sudah pada mau nonton kamar dia, buat tamu ya yang mau, buat tamu yang betul. Itu kalau saya jual tiket mungkin mahal itu. Oh iya, ngutang dulu bisa. Pakai protokol yang dulu, kalau mau masuk lihat galeri. Siap, 86 lah. Siapin buku tamu. Ini baru yang namanya. Semprot ini, betul. periksa dulu suhu tubuh. Yoi, pakai apa? Sarung tangan ya. Oke, siap lah. Ini Bung Waka, ini luar biasa galeri rumahan ya. Luar biasa ini. Jadi artinya proses 20 tahun sampai pada walaupun kita cuma berdua orang, ini terjadi teman-teman pemirsa, terjadi secara tiba-tiba ya, pada saat ada responsif yang bagus, kemungkinan ada sesuatu yang menarik kami kesini pengen lihat karya dia. Ini luar biasa. Kita lihat. Jadi nanti ya kita setelah diskusi ini kita pengen tahu lebih banyak, karena justru yang lebih tahu banyak ini kan Pak Yuda dan orang tuanya. Jadi kita pengen ngulas-ngulas dulu. Terus Pak, yang tadi menarik apa namanya? Berarti apa namanya? Transformasi dari medium tembok tadi dipindahkan ke jilbab ya? Ya. Karya dia yang terakhir ya. Betul. Itu berarti ada karya yang diambil dari situ? Dari situ. Wow. Itu 80%. Wow. Karena itu ternyata menjadi pola yang sangat unik ya. Sangat unik, bentuk dan yang saya lihat ada yang bentuk hampir mirip kayak kain tenun. Iya. Bisa jadi gitu. Ya itulah abstrak ya, dia bisa jadi dimensi yang sangat lain kalau diolah ya. Iya. Berarti itu yang maksud Paps tadi, ada keterlibatan 20% dari orang tua tadi ya. Iya. Kita apa namanya istilahnya hanya bisa memfasilitasi di bagian apa sebatas itu. Tapi kalau ketika pas proses berkarya pure murni harus diberikan ke anak. Karena supaya dia juga bebas mengeksplor dirinya. Ya itu mungkin hari ini karya dia mungkin kita anggap nggak ada apa biasa sih gitu ya? Biasa lah. Tapi kan tren orang berubah. Bisa berubah ini. Berubah ternyata anak kita membuat satu mazhab. Aliran seni tersendiri, kenapa kita nggak beri ruang? Betul. Dan itu bisa dikaji di sekolah-sekolah seni itu. Ya ini yang menarik ya, Om Bim, jadi pengetahuan yang sangat menarik. Kita hari ini berada di mana nih? Di galeri rumahan Kaisar ya. Ini luar biasa. Proses galeri itu 20 tahun. 20 tahun. Yang memang ini yang menarik. Galeri saya akan nggak galeri tapi galeri kan aneh itu. Galeri 20
20 tahun. 20 tahun. Karya 20 Cuman tahun. Berarti usia berapa Pak dia mulai berkarya itu, mulai menggambar? Ya mulai 5 tahunan lah, mulai 5 dia, tahun dari ya. lima. Jadi dia proses, dia bisa berjalan tuh tahun ketiga, terus kemudian mulai dia percaya diri, melakukan eksplorasi ya mungkin hanya untuk dirinya. Situ saya lihat mungkin ya dia ingin mencoba coret-coret apa gitu, ingin megang ini, melihat yang lain menulis ya, dia berusaha nulis, tapi ternyata medianya lebih berkembang di tembok. Gitu. Itu yang menarik Pak, apa namanya, media tembok ya, banyak orang kenal sebagai media mural, Tuh. kan? Tapi yang dilakukan Kaisar itu berarti lebih dari itu, karena pola-polanya juga sangat aneh banget, sangat unik. Nah selain proses yang tadi, media apa aja yang artinya satu tembok, kalau untuk menggambar dia sering pakai apa aja Pak? Kalau saya kasih cat akrilik, dia punya kebiasaan tuh setiap kena sedikit tinta dia pengen cuci, berubah dia punya, jadi Mood, akhirnya dia kehilangan moodnya berubah. Jadi akhirnya saya pakai media yang non cat, jadi ya udah saya tetap pertahankan dia dengan pola monokrom, mungkin warna itu hanya untuk membuat dia keluar dari kotak dia sebentar, tapi tetap arah dia lebih ke monokrom Monokrom ya. ya. Jadi kalau kita paksa dengan warna, kadang-kadang dia langsung hilang mood, berhenti ceritanya. Ya. Nah, ada yang kemarin saya bikin dia juga berkarya, dia selesai itu 2 hari 3 hari, jadi hari ini gambar ini dia udah stop, ya udah saya taruh, begitu dia ada mood saya sodorkan lagi, dia teruskan. Jadi mungkin karya itu ya mungkin ciri karya dia itu nggak hari itu selesai, hari itu beres gambar dia ada kecenderungan melanjutkan lagi cerita dia, dan itu kadang-kadang dia bercerita walaupun ngomongnya terbata-bata, tapi dia cerita di narasinya dia, ini gambarnya ini. Ya kita hanya mendorong, tapi tidak mengharuskan dia selesai hari itu. Kayak karya Guta dia, ini ada satu gambar dia selesai itu hampir 2 bulan. Karya Guta ya. Itu ada dia 2 bulan dia baru selesai, dan saya apresiasi dengan karya dia selesaikan walaupun lambat, tapi dia benar dengan sepenuh hati itu. Mana tersembunyi di dalam, atau kita menunggu lagi? Ya kita apa namanya? Penasaran nih. Nanti kita lihat gambar ke dalam. Saudara-saudara biar penasaran dulu. Ya, kita ngobrol dulu. Tahan ini nih. Ngobrol dulu. Di sini kan ada, nih kita ada kopi ya. Pemirsa, ada kopi, ada kue, ditemanin kucing. Jadi tenang aja, slow lah kita. Ya. Ya selanjutnya tadi Pak ada cerita proses karya Kaisar sampai dia kan sampai masuk ke perguruan tinggi juga kan? Ya. Strata 1 ya di S3. S3 di D3. Sorry D3. Apa S3 juga berlanjut. Emang karya SMA ya. Emang karya Kaisar tuh udah level S3. Oh iya, Keceplosan betul. tapi Keceplosan jujur tapi tuh. Betul juga itu. Iya, karya-karya kawan-kawan ini udah levelnya harus diapresiasi para dokter sama profesor. Nah, pada proses dia kuliah itu bisa diceritakan Pak proses Nah, kuliah? dalam proses kuliah itu dari semester awal itu mulai pembentukan dia Di Art Therapy Center ya? Art Therapy Center Widyatama. Ya. Itu dicoba dengan warna, dengan goresan, dengan ini. Itu anak itu keras kepala sekali, dia nggak mau menunjukkan potensi dia terus sampai detik terakhir menuju wisuda. Saya tunjukkan karya dia itu melukisnya di mana, di kertas kalender, bekas kalender. Dia bikin ini. Terus
baru saya tunjukkan itu baru mereka Bu Ana mengatakan dengan sampai ya mungkin terharu. Ini karya Kaisar yang benar. Jadi selama ini dicari-cari, pas sudah mau keluar baru muncul ya. Baru muncul. Itu buat saya itu kebahagiaan tertinggi, bukan kelulusannya dia. Ya, tapi apresiasi ya. Apresiasi dan temuan itu yang kadang-kadang orang tua. Betul. Pesan saya orang tua ini, kadang-kadang mereka harus lulus, tapi tidak perhatian dengan apa yang dicapai oleh itu anak. Yes. Apa yang sudah dia tunjukkan pada dirinya, bahwa dia tuh kadang-kadang kita mengedaki di sini ternyata bunyinya di tempat lain. Nah, kita harus mulai belajar itu mengatakan bahwa kita harus ya mungkin kalau bilang kita harus berbakti sama anak, tunjukkan bahwa kita itu supporting paling besar untuk anak, bukan anak yang harus mensupport orang tua itu udah kuno. Udah kuno ya. Tapi ini coba dibalikin ya. Dibalikan. Kita pakai reverse psychology, kita balikan ternyata pasti menemukan sesuatu. Menemukan banyak hal. Karena aktualisasi dirinya lebih terfasilitasi ya. Nah, itu yang kita bicarakan dulu. Mereka punya kebudayaan. Yes. Jadi kita harus masuk ke kebudayaan mereka, baru kita akan mengerti bahwa mereka punya budaya. Yes. Kaget-kaget para orang tua. Ya. Yeah. Good. Karena dengan apa namanya kita logika masuk ke kebudayaan mereka, ke tempat mereka, berarti kan kita akan menemukan di setiap titik itu akan ada sesuatu yang berbeda, ada perjalanan empirik yang berbeda. Kita dapat oleh-oleh banyak dari kita mengenal kebudayaan mereka. Petualangannya. Ya. Dan prosesnya bukan diukur waktunya cepat ya. Iya. Ini karya Kaisar ini luar biasa karena kita berurusan dengan rasa bosan gini-gini aja. Padahal itu kitanya aja yang mungkin terlalu cepat atau yang terlalu lambat mengikuti langkah mereka. Iya, padahal bukan soal cepat lambatnya. Iya. Ini menarik. Sip. Ini karya Guta ya. Semua dinding dah dihajar. Nah, ini Ada sidak nih. Oh, karya ini belum lihat nih selama beberapa tahun. Kan sidak nih. Nah ini dia garis panjang dia ini sambil jalan di atas tempat tidur. Berarti kita ukur tinggi dia masih segini ya. Dari kasur jadi masih kecil. Jadi dia bikin garis sambil jalan. Nah, itu gerakan-gerakan dia kan seperti berombak gitu, karena itu dia menjaga keseimbangannya dia sendiri nih.
Nah, kalau yang ini dia mengerjakannya sambil tiduran karena sejajar dengan tempat tidur ya, Sambil tidur ya. ya dengan habit ya, ngemut jempol sambil gambar. Ini karya selama 20 tahun nih. Ya, Dan yang terakhirnya yang sudut itu tuh. ya, Ya. itu ya yang terbaru. Oke. Dengan kebebasan penuh. Nah, sini berarti dia ketinggian dia sudah dari kasur sama ini ya, ukuran dia udah dewasa. Udah dewasa ya, udah masuk kuliah nih. Ya, Kalau yang tadi itu ukuran ukuran masih dia setengah dari badan dia tingginya. ya. Yang ini. Ini bahkan sudah di garis, atas itu, garis ya. tertinggi. Betul. Ini ya itulah ya, sebetulnya sebuah karya itu prosesnya yang sebetulnya mahal. Berarti 20 tahun dengan medium tembok. Oke. Kalau saya itu kan awam ya untuk hal yang kayak gini. Sempat satu kali minta ke ayahnya untuk dicat nih, karena nggak ngerti ini apa maknanya gitu kan. Lihat tembok kayak gini, saya bilang ke ayahnya, ya cat dong tembok kayak gini berantakan. Tapi ayahnya yang ngerti seni melarang. Dan ternyata semakin lama prosesnya ketahuan arahnya kemana sampai karya ini menjadikan suatu produk gitu loh. Ini dari sini tuh. Salah satunya jilbab itu ya. Salah satunya kayak hijab itu. Jilbab, ya. Dari plot ini menarik ya, dari proses awal yang seumuran 5 tahun. Ya. 5 tahun itu yang dia hanya sebatas coret-coret, ibu Iya. menganggap ini apa sih Iya. gitu ya. Kalau saya terus memang jarang tidur sama dia kan, yang tidur sama dia ayahnya. Jadi saya sendiri prosesnya kalau mau tidur apa tuh ayahnya gitu. Saya taunya udah hasilnya aja. Kayak lukisan itu juga. Kata ayahnya, "Ma, itu ada lukisan yang terbaru." Lah, oh iya ya, karena saya udah paham jadi oh iya ya bagus juga. Gitu loh. Karena sekarang sudah saya mulai udah mengerti ya, ya. mulai mengerti gitu. Oh iya ya bagus juga gitu. Baru kemarin ya seminggu yang lalu mungkin. Berarti pesan buat kita kira-kira apa, Bu? Ya, pesannya bahwa apapun karya anak itu prosesnya yang kita lihat. Ya, hasil itu kan relatif lah kalau hasil itu, tapi prosesnya itu yang harus kita nilai. Oke. Siap. Terima kasih. Ya. Panjang ini nih saya bikin panjang itu kejajar. Oke, ini ada beberapa karya Kaisar yang dipilih untuk ikut pameran di Bandung, lalu diliput oleh Kompas. Kasih kita udah di penghujung cerita. Hari ini kita main ke rumah Kaisar dan kita tadi udah lihat proses karya selama 20 tahun dan ini sebagian. Sampai jumpa lagi ya di lain kesempatan, tetap di channel kita ya di Kampas.